mengawali bincang-bincang kita hari ini Pak di College Chair episode 2, mungkin Farida mau bertanya dulu ke Pak Kadinsos, mohon izin Pak, siap. mengenai apa itu BLT sendiri dan apa tujuan sebenarnya dari BLT ini. Ya. BLT itu memang singkatan ya, jadi bantuan langsung tunai. Itu program bantuan sosial yang berbentuk tunai kepada masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan atau miskin. Karena apa? Karena dampak terhadap kenaikan BBM yang oleh pemerintah sudah dilakukan. Itu dari BLT. Jadi tujuan awalnya memang untuk membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Nah, baru-baru ini juga Pak, tengah hangat nih sepertinya di tengah-tengah wargi Subang sekalian mengenai BLT BBM ya Pak, dan juga sembako. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak bagaimana skemanya sebenarnya BLT BBM ini? Ya. BLT BBM itu sudah ada regulasi ya, sekaligus regulasi dari pusat bahwa pertama untuk BLT BBM ini langsung dari pusat. Ini program Kemensos RI, kemudian disalurkan ke masyarakat se-Indonesia, termasuk ke Kabupaten Subang, tapi melalui salah satu penyalur, yaitu melalui Pos Indonesia di Subang. Nah, sehingga mekanisme seperti itu. Tapi sekalian dengan adanya program sembako di Kabupaten Subang, ada juga yang program sembako melalui komoditi untuk bulan Agustus, dan juga ada program sembako berbentuk tunai yaitu 200.000 bulan September. Sehingga kalau digabung masyarakat saat ini menerima tunai dari pos itu yaitu Rp500.000. Oh, Rp500.000 berbentuk tunai uang. Iya, dari September sampai dengan sampai Desember. Tapi khusus BLT saja. Oh. Kalau program sembako kita hanya satu bulan. Untuk bulan September. Oh, gitu. Ya, nah regulasinya sebenarnya apa Pak? Regulasi dari penyaluran BLT BBM ini? Ya, ini ada 7 regulasi ya, rujukan yang kita dapat. Pertama memang ada keputusan dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dari Kemensos tentang Juknis. Nomornya panjang sih sebenarnya. Kemudian juga ada peraturan dari Menteri Keuangan nomor 134 tentang penanganan dampak inflasi tahun 2022. Yang ketiga tim Satgas BPS. Ini juga sama tentang persiapan penyaluran dari inflasi BBM dari inflasi itu. Kemudian yang yang keempat surat dari Mendagri ya, nomornya panjang juga, tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Kemudian surat Kemendagri ada juga tentang juknis penggunaan BTT dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Kemudian juga ada surat dari BPKP Provinsi Jawa Barat tentang atensi dan saran atas penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022, sehingga diimplementasikan oleh kita di Kabupaten Subang. Ada surat dari Bupati Subang melalui Sekretaris Daerah untuk mengimplementasikan ke kita. Oh, jadi memang berkaitan juga dengan inflasi tadi. Sehingga pemerintah pusat membuat program BLT ini untuk masyarakat juga ya. Betul. Nah, mungkin apakah bantuan ini disebarkan di seluruh daerah Kabupaten Subang, Pak? Mungkin di sini ada wargi Subang juga yang kapan dapatnya. Nah, mungkin bisa menjawab juga dan meluruskan sekalian Pak mengenai isu-isu yang ada di wargi Subang. Ya, untuk BLT BBM yang sumber dananya dari pusat sebenarnya hampir sudah rampung kita ya. Sudah rampung dibagikan ke masyarakat sesuai dengan sasaran yang ditentukan oleh pusat. Artinya BNBA-nya, Bainemba Adilnya sudah ada. Bahkan alhamdulillah sudah dilakukan. Ini jumlahnya hampir 191 ribuan. 191 ribu kita distribusikan, salurkan ke semua masyarakat yang ada di kita. Nah, sasarannya sebenarnya pertama yang keluarga penerima manfaatnya dari program sembako. Terus juga PKH, program Keluarga Harapan. Itu yang jadi sasaran dari pusat itu. Sasarannya. Ya. Dan apakah juga sampai saat ini masyarakat Kabupaten Subang maupun PKH tersebut sudah mendapatkan
BLT sudah? Sudah. Yang 191.000 itu, itu sudah kita salurkan oleh pos. Kebetulan kita komunikasi dan koordinasi setiap saat dengan pos, bagaimana progres yang disalurkan. Ya alhamdulillah sekarang ya hampir 99,9 lah. Hampir 100% ya Pak? Hampir 100%. Wargi Subang ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabid Pak, selaku juga yang menangani dan turun langsung Pak dalam penanganan BLT ini. Cukup mungkin sama dengan Pak Kadis sampaikan. Nah, di sini juga saya mau mengingatkan Pak, sebelum lanjut, silakan untuk wargi Subang yang ingin bertanya, langsung saja di kolom komentar YouTube Pemkab Subang ya wargi, nanti juga akan dijawab oleh para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Nah, Pak Kadis, berasal dari mana sebenarnya bantuan ini? Dan juga melihat faktor apa saja bantuan ini didistribusikan, seperti misalnya kemarin kan karena ada kenaikan BBM, inflasi, mungkin bantuan-bantuan lain juga selain yang berkaitan dengan BBM itu sebenarnya faktor apa saja Pak? Ya, yang pertama memang kita melihat kategori masyarakat, kategori masyarakat dikhususkan bagi masyarakat yang keluarga rentan. Nah, sehingga keluarga rentan itu selain juga ada BLT BBM, kita sudah sejak lama ada bantuan-bantuan, yaitu program Keluarga Harapan dan program sembako. Itu setiap rutinitas ada, setiap bulan ada, bahkan setiap tahun juga ada. Nah, sehingga muncul sekarang ada kenaikan BBM, muncul lagi bantuan BLT BBM, yaitu untuk sasarannya untuk yang tadi. Jadi dapat juga program PKH, dapat juga program sembako, dan dapat juga BLT BBM. Memang sebenarnya ada berapa jenis bantuan Pak sampai mungkin bulan September saat ini? Kalau untuk pusat ini hanya 3. Hanya 3 ya? 3, yaitu tadi ya Pak Kabid ya 3 ya. Berarti BLT BBM untuk pusat ini ya, kemudian program sembako dan PKH. Nah, terima kasih Pak Kadis jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabid? Cukup ya Pak ya? Mohon izin tidak beralih juga ke Pak Sekdis Dukcapil, Pak Dr. Andes Ahmad Fauzi, MSI. Nah, kalau misalnya di masyarakat kan suka ada ya Pak, selentingan-selentingan yang kenapa tetangga dapat, saya nggak dapat. Nah, mungkin berkaitan dengan DTKS tersebut ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali ke warga Subang. Terima kasih. Kaitan dengan bantuan langsung tunai, kenapa masyarakat itu dapat, ini tidak dapat, tahun kemarin dapat sembako, sekarang tidak dapat. Itu semua ranahnya ada di dinas sosial. Hanya kami dari dinas kependudukan itu berkaitan dengan data penduduk, termasuk kaitan dengan nomor induk kependudukan, yang memastikan bahwa ini yang mempunyai NIK ini adalah orangnya ada dan NIK-nya sudah benar dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Kalau mengenai kenapa masyarakat ini tidak dapat bantuan, ini yang dapat, itu bukan ranah dinas kependudukan. Dinas kependudukan adalah data penduduk yang ada di Kabupaten Subang. Iya. Nah, memang kalau misalnya di Disduk Capil sendiri Pak, tadi kan disebutkan juga DTKS, siapa yang dapat dan tidak dapat itu di luar ranahnya. Nah, memang apa saja layanan di Disduk Capil itu sendiri Pak? Tentunya berkaitan dengan BLT ini. Kaitan dengan administrasi kependudukan, bahwa supaya paham masyarakat semua, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dalam penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk. Pendaftaran penduduk itu kaitan dengan kartu KK, kartu KTP atau KTP elektronik, surat pindah, kartu identitas anak. Ada juga melalui pencatatan sipil. Melalui pencatatan sipil ini namanya peristiwa penting, perkawinan, yang baru lahir, meninggal dunia, kematian, itu ada di bidang pencatatan sipil atau melalui pencatatan sipil. Ada juga pengelolaan sistem administrasi kependudukan. Jadi yang menganalisa dan yang mengolah itu adalah di bidang PIAK, pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Kalau sudah diolah dan datanya bersih dan tidak ganda,
itu bisa di pendaya gunanya hasilnya oleh pelayanan publik. Pelayanan publik seperti sekarang bantuan BBM, BLT BBM. Supaya sasarannya tepat, itu makanya jadi patokannya adalah NEK. Kalau ada NEK pasti orangnya ada. Gitu. Yeah. Yang kedua, pelayanan publik, contohnya vaksinasi, semua berbasis nomor induk kependudukan. Salah satunya program vaksinasi, termasuk PTSL yang di mana, yang di BPN sama berbasisnya NEK. Jadi memberi bantuan itu tidak salah sasaran dan orangnya yakin ada. Itu yang dinamakan administrasi kependudukan, termasuk di dalamnya adalah untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan sektor lainnya. Yeah. Jadi ada enam ini yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kaitan dengan pemanfaatan data kependudukan. Satu adalah untuk pelayanan publik seperti BLT dan segala macam. Yang kedua adalah untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan kan bermula dari berapa jumlah penduduk gitu. Jangan membangun suatu perencanaan tapi sasarannya kan penduduk semuanya. Itu berdasarkan penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang ketiga adalah alokasi anggaran. Jadi pasti tetap sasaran. Kalau penduduknya besar, otomatis anggarannya pasti juga besar itu. Yang ketiga, pembangunan demokrasi adalah untuk kepentingan pemilu, pilkada dan segala macam, pilkades, itu dari data kependudukan. Yang terakhir adalah penegakan hukum. Jadi kalau ada masalah kaitan dengan APH, pasti ya, yang menjadi patokannya adalah NEK seseorang itu ada di mana itu untuk mencari warga yang bermasalah dengan hukum itu. Untuk kepentingan penegakan hukum itu kaitan dengan administrasi kependudukan. Tapi apa yang disampaikan saya tadi bahwa mengenai bantuan itu adalah ranah dinas sosial. Hanya Dinas Kependudukan membantu dinas sosial bahwa memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran sesuai dengan penduduk yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi memang kalau misalnya saya hasilnya itu adalah NIK-nya yang harus dikuatkan ya Pak ya? Iya, NIK-nya yang harus dipastikan dan komposisinya itu sama dengan NIK yang tertera di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi kalau NIK itu kan terdiri dari 16 angka. Kalau kurang dari 16 angka atau lebih, bahwa komposisi NIK-nya itu tidak sama dengan komposisi yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan NIK itu tidak ada bentuk huruf atau tanda baca, itu tidak ada, semua harus berbentuk angka. Iya, apalagi juga ada aturan baru mengenai NIK ini ya Pak ya, kemarin baru-baru ini. Iya. Kalau tentang komposisi ini Pak. Ya, komposisi NIK itu kan kalau melihat komposisi NIK kan ada 4 digit, 6 digit pertama itu kan kode wilayah, provinsi, kabupaten, kecamatan. 2 digit 4 kedua itu tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. 4 digit terakhir itu adalah registrasi secara komputer, bahwa nomor saya nomor NIK berapa, dan nomor NIK ini dipastikan tidak sama, kan sifatnya unik dan berlaku seumur hidup, dan antara satu orang dengan orang lain itu dipastikan NIK-nya tidak akan ganda dan dipastikan tidak akan sama. Apalagi sudah melakukan perekaman KTP elektronik dan dipastikan kalau sudah direkam KTP elektroniknya, sudah melakukan perekaman, dipastikan bahwa NIK-nya akan tunggal. Iya. Sejauh ini ada berapa wargi Subang nih Pak yang komplain mengenai NIK ini karena mungkin tidak sinkron dengan DTKS maupun tidak mendapatkan BLT? Setiap hari kami selalu menerima pengaduan dari masyarakat bahwa NIK-nya tidak sama dengan, tidak masuk kepada sistem yang ada di Dinas Sosial, dan kami membantu untuk mengkonsolidasikan.
Tapi sekarang sistemnya sudah berubah, yang ada di Dinas Kependudukan, terutama di Dirjen Dukcapil, bahwa sekarang tidak perlu dikonsolidasi, tinggal dari lembaga pengguna yang melakukan update sekarang. Jadi masyarakat itu tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan, hanya tinggal konfirmasi ke Dinas Sosial kalau kaitan dengan BLT dan DTKS, dan sekarang sistemnya udah online secara online ke pusat gitu. Tinggal nanti bagaimana dinas pengguna atau lembaga pengguna ini selalu mengupdatekan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ya, Pak Sekdis nih. Lalu bagaimana memastikan akurasi data bagi para penerima BLT merujuk pada data yang kapan juga ini Pak BLT ini disalurkan? Kalau penyaluran BLT itu ranah dari Dinas Sosial, tapi hanya kami datanya, Pak. Iya, kalau datanya kami selalu berkolaborasi dan bekerja bersama-sama dengan Dinas Sosial. Pertama kita melakukan pemadanan data, sudah dilakukan itu di atas meja itu ya sama-sama. Setelah ditemukan NIK dan orangnya itu, setelah selesai pemadanan data di atas meja, kami dengan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dengan Dinas Sosial bersama-sama melakukan pencocokan dan penelitian ke lapangan. Ada masalah apa data di lapangan, dan berapa hari sudah berjalan pencocokan dan penelitian ke lapangan ini, memastikan kalau ada masalah dengan data penduduk, ayo kita selesaikan bersama-sama. Apakah masalahnya Dinas Kependudukan, apakah masalahnya ada di Dinas Sosial. Dan sekarang sudah berjalan dengan Dinas Sosial, pencocokan dan penelitian. Kalau istilah dari Dinas Sosial adalah pemadanan data, tapi kalau di Dinas Kependudukan adalah pencocokan dan penelitian ke lapangan. Bahwa NIK, kita ingin memastikan bahwa NIK ini benar, orangnya ada dan NIK-nya ada di sistem kita, sistem yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya. Terima kasih paparannya Pak Sekdis nih. Lalu kalau misalnya dari Disduk Capil sendiri nih Pak, apakah ada kerap dilakukan update data di DTKS maupun data-data lainnya agar memastikan bahwa para penerima manfaat ini sesuai datanya agar tidak mengurangi hambatan-hambatan di lapangan? Yang harus lebih aktif ini melakukan update data, karena kaitan dengan data pribadi harusnya memang penduduk juga aktif, Dinas Kependudukan juga aktif. Jadi aktif sini setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Jadi peristiwa kependudukan ini seperti pindah RT, pindah RW, pindah kecamatan, pindah kabupaten, pindah antar negara, juga harus secara aktif melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Begitu juga Catatan Sipil juga akan aktif. Artinya kalau ada kendala, aktif melakukan pelayanan ke lapangan. Kalau peristiwa penting, salah satu contoh kalau dia punya anak baru lahir, segera melaporkan datanya ke Dinas Kependudukan, sehingga data penduduk itu setiap saat itu selalu terupdate itu. Jadi jangan sampai ketika dibutuhkan oleh pelayanan publik, melamar pekerjaan salah satu gitu ya, tapi di kartu KK-nya masih belum tamat SD, padahal sekarang sudah S1 itu. Harusnya itu segera dilakukan update data, terutama kartu KK ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan setiap saat data penduduk itu terupdate. Contohnya gini, harusnya kan update data itu ketika ada satu keluarga menikah, itu kan menyatukan dua keluarga menjadi satu. Karena itu artinya sudah terupdate datanya. Ketika punya anak, anggaplah 1 tahun, minimal 1 tahun, anak melahirkan, punya anak 1, sama harus segera diupdate, dimasukkan ke kartu KK. Minimal dia sudah memiliki atau membuat akta kelahiran. Dia lahir, sekolah, tadinya di kartu KK itu tidak sekolah, sekarang sekolah menjadi belum tamat sekolah itu, atau belum tamat SD gitu ya. Selalu terhadap setiap tahun minimal kalau kita lihat
perjalanannya mengupdate data kependudukan terutama di kartu KK ini minimal ini 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali melakukan update data sesuai dengan peristiwa yang terjadi di penduduk atau di keluarganya. Ya, jadi memang berkaitan dengan administrasi kependudukan ini butuh peran aktif dari masyarakat Iya, sendiri, dari masyarakat, ya Pak, termasuk dari dan Dinas Kependudukan. Iya, di Dukcapilnya sendiri. Mohon izin Pak Sekdis, kita kembali beralih ke Pak Kadinsos dan Pak Kabid mengenai bantuan langsung tunai atau BLT ini Pak Kadis. Tadi kan kalau misalnya BLT BBM itu program dari pemerintah pusat ya Pak ya. Nah kalau misalnya dari pemerintah daerah Kabupaten Subang sendiri, apakah ada stimulus untuk para penerima manfaat, untuk para wargi Subang juga yang memang berhak mendapatkannya Pak? Ya, insya Allah kebijakan Pak Bupati begitu luar biasa. Kita akan ada tentang BLT BBM untuk yang sumber dana dari Kabupaten Subang. Nah, sekarang sedang proses, terutama proses pendataan dulu. Kita diinventarisir datanya, yang tadi menyisir dari jenis bantuan dari pusat, nanti provinsi, kemudian BLTDD, nah baru kita. Nah, yang tidak kebagian gitu ya. Ini untuk stimulan saja. Nah sehingga kami dalam hal ini masih belum bisa menentukan siapa yang jadi penerima karena masih proses. Masih proses ke desa. Ya. Kira-kira kapan nih Pak? Ya mudah-mudahan Oktober lah kita sudah depan bisa ya. Dan apa saja nih yang harus disiapkan oleh para wargi Subang terkait dengan bantuan tersebut? Ya tadi minimal kan adminuknya dulu. Adminuknya dulu. Jadi pertama ya harus masuk dulu DTKS, gitu kan? Data terpadu, jabatan sosial itu masuk, itu jadi salah satu pedoman. Makanya kami dengan kolaborasi dengan Dukcapil sekarang sedang gencar setiap hari untuk bagaimana ya akurat data dan data bisa dipercaya kita lakukan supaya masyarakat yang tidak memiliki adminuk ataupun invalid adminuknya kita lakukan dengan ya berkelanjutan saat ini. Itu serentak atau bagaimana Pak disalurkannya? Oh nanti ya kalau berbicara nanti kita mudah-mudahan serentak. Karena apa? Karena kita bisa kalau sudah semua perangkat yang dibutuhkan berdasarkan regulasi atau aturan ya kita akan serentak. Ya, Pak, harapannya. Ya. Nah tadi juga Pak Sekdis menyebutkan kalau misalnya mungkin ada wargi Subang yang mendapatkan BLT maupun yang tidak, itu ranahnya di dinas sosial. Mungkin boleh ditanggapi Pak terkait hal tersebut? Ya, memang leading sektor sih sosial ya, karena menyangkut masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini baik pusat maupun provinsi, termasuk kabupaten, kalau ini bersentuhan dengan masyarakat, terutama bagi keluarga yang rentan, ya kita leading sektornya di kita. Nah, sehingga kami ingin memverifikasi tentang data itu yang diberikan oleh pusat ini berapa ratus ribu gitu ya, bukan berbentuk uang yang berbentuk KPM-nya gitu ya. Terus di provinsi berapa, nah kemudian oleh BLTDD yang biasa kita salurkan berapa, nah kita nanti insya Allah stimulan dari Pemkab juga ada. Iya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabid? Cukup. Pak. Ya Pak Kadis, selanjutnya mungkin tadi kriteria masyarakat atau wargi Subang seperti apa Pak yang berhak mendapatkan BLT ini? Tapi ditahan dulu Pak Kadis, karena kita akan break setelah pesan-pesan satu ini. Tetap di Kolecer, Wargi Subang, kolaborasi di Era Cerdas, episode 2 akan kembali sesaat lagi.
Hatur nuhun Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil, hatur nuhun Bapak Wakil Gubernur Bapak UU, hatur nuhun Bapak Direktur Bank BJB, dan hatur nuhun Bapak Pimpinan BJB Cabang Subang atas program kredit mesranya, mudah prosesnya, berkah usahanya, amin. Alhamdulillah dengan adanya kredit mesra ini dari Bank BJB sangat membantu sekali buat saya, buat modal saya, karena secara langsung mudah caranya, terus nggak ada anggunan, nggak ada bunga, 0% bunganya, nggak pakai bunga. Saya sangat berterima kasih untuk Bank BJB karena benar-benar membantu buat modal saya. Terima kasih kepada Bank BJB di mana telah memberi modal kepada kami untuk menambah modal listrik ya warung, karena saya dagang listrik sama plastik gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bertambah modalnya, jadi bertambah banyak barangnya gitu. Terima kasih. Hatur nuhun Bank BJB tos masihan modal, kredit mesra, kreditnya murah, gampil, kepada usahanya lancar. Katampi pisan bantosanana. Cobian surabi mesra, mirah, enak, rasa juara. Lagi di Kolecer, kolaborasi di era cerdas, episode 2 Wargi Subang. Setelah tadi kita bincang-bincang dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Bapak Dr. Andes Haji Deden Hendriana MPD, yang juga didampingi oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bapak Saiful Arifin Eskep MSI, serta juga hadir bersama kita Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Subang, yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Fauzi MSI, dengan topik yaitu bantuan langsung tunai atau BLT meliputi BBM dan juga sembako serta administrasi kependudukan. Nah, silakan untuk wargi Subang juga yang ingin bertanya, menyampaikan unek-uneknya, nanti akan dijawab langsung oleh bapak-bapak sekalian yang telah hadir di Kolecer episode 2 yang kali ini juga dilaksanakan di UPTD Museum Subang Wargi. Nah, sambil menunggu wargi Subang yang bertanya juga di live streaming, Pak Kadis, mohon izin kita juga akan kembali bertanya mengenai bagaimana sih Pak caranya kalau misalnya ada wargi Subang yang ingin mengajukan BLT ini? Ya. Pertama, kita tidak fokus dulu ke bantuan ya. Yang penting masyarakat sekarang dihimbau untuk bagaimana merapihkan adminduk dulu. Adminduk, kalau sudah masuk ke DTKS, nah baru kita kirimkan ke pusat, ke Pusdatin. Nanti di Pusdatin, kalaupun ada anggaran, misalnya untuk bantuan sosial, saya kira bisa disalurkan dengan berbagai jenis kegiatan, nanti tergantung pusat. Artinya bahwa masyarakat itu dihimbau untuk bagaimana adminuknya dibetulin, gitu ya. Nah, nanti itu kalau sudah DTKS-nya masuk, berarti kan kita sudah punya tiket lah, paling tidak sudah punya tiket. Jadi kalau ada program dari pusat untuk bantuan sosial, karena kita sudah punya tiket, punya hak gitu ya, insya Allah itu akan gitu. Bahkan kalaupun nanti tiap-tiap bulan juga kita running kan, mengirimkan untuk mengusulkan itu kepada pusat.
Ya, jadi selalu ditegaskan itu perhatikan dan harus aktif terkait administrasi kependudukannya sebelum ke BLT itu sendiri, Pak Wargi Subang. Nah, kalau misalnya ada penerima manfaat Pak dari BLT ini yang usianya sudah cukup lanjut nih Pak, apakah ada kebijakan tersendiri dari Dinas Sosial Kabupaten Subang agar para penerima ini tetap mendapatkan bantuan? Ya, kita tidak melihat ini lanjut usia, tidak melihat ini maaf balita atau bagaimana. Yang jelas kami ada 3 kategori. Pertama ada bidang di kita rehabilitasi sosial. Itu usianya di bawah 40 tahun kan, tidak terbatas, itu silakan untuk diberi perhatian. Kemudian yang kedua dari bidang Limjamsos, perlindungan jaminan sosial itu antara 40 sampai 60. Dan ada Dayasos tadi di bawah 40, dan ada rehabilitasi sosial di atas 60. Jadi kita tidak istilah pilih kasih lansia ada bantuan, ini semua dapat bantuan kalau ya tadi itu adminuknya betul, sasarannya jelas, punya kriteria DTKS. Yang keduanya ya nanti disesuaikan dengan anggaran dari pemerintah. Ya, jadi memang sudah ada kriterianya sendiri ya Pak ya. Tidak melihat ini wargi Subangnya masih sehat, masih aktif, tapi kalau memang berhak untuk menjadi salah satu penerima itu akan adminuknya itu kan. Ya, memang kalau misalnya sampai saat ini Pak Kadis, apa saja nih yang biasanya dikeluhkan oleh para wargi Subang dan mungkin upaya dan langkah untuk mengatasinya Pak? Ya, ini keluhkannya karena tadi ya kita masyarakat ini kan karena terlalu banyaknya gitu ya yang kategori itu, sedangkan anggaran kita terbatas, ya itu yang dikeluhkan, sehingga tidak semua masyarakat di Kabupaten Subang bisa dapat bantuan. Karena apa? Karena seperti itu. Antara anggaran dan induknya ya masih perlu dilakukan dengan akurat lah gitu datanya. Nah, kami sebenarnya menyisir secara real di lapangan, menyisir itu. Jadi ingin gitu ya. Sekarang sudah mengirimkan permintaan kepada para kepala desa melalui camat dengan kelurahan, bagaimana coba disisir data sedesa itu prioritas berdasarkan kelas yang paling sangat rentan sampai kepada yang ini. Karena apa? Karena DTKS itu bukan hanya yang rentan dan yang sejahtera, semua masuk ke DTKS. Kita sampai 1.205.000 kan masuk DTKS. Tinggal hanya 300 sekian lagi. Bagaimana dengan musyawarah desa atau kelurahan serta stakeholder terkait nih Pak? Apakah juga bisa menjadi salah satu cara untuk menguatkan DTKS? Nah, justru itu. Jadi kita di desa itu tidak hanya individu yang mengirimkan data ke kita atau ke pusat, justru harus hasil musyawarah desa atau kelurahan. Karena kalau sudah hasil musyawarah desa dan kelurahan, itu perpanya betul-betul ya hasil diskusi mereka, oh ini layak, ini tidak gitu. Makanya kalaupun ini layak dibantu, oke, kita prioritaskan. Kalau tidak layak ini diberi bantuan, ya udah dicoret aja gitu ya oleh desa kelurahan. Hasil musyawarah tapinya. Jangan hanya kepentingan sesaat individu ataupun siapa yang berkewenangan, tetap harus berdasarkan musyawarah. Itu syarat. Mungkin sejauh mana peran dinas sosial dalam musyawarah ini Pak? Nah, kita untuk kan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin. Kita justru berupaya meminimalisir tentang itu ya, melalui Pak Camat kita edukasi, sosialisasi, melalui ada kebetulan kita kan ada pilar-pilar sosial ya, ada tenaga kesejahteraan sosial tingkat kecamatan, ada pendamping PKH, ada tagana, ada pendamping resos. Pokoknya seluruh stakeholder yang ada di dinas sosial memang paling banyak sih untuk bagaimana hal ini supaya upaya-upaya ke daerah gitu bisa kita lakukan. Tadi jadi berbagai kemampuan kompetensi operator SIG-NG, stakeholder yang lainnya kita bina. Ya. Bagaimana dengan adanya tanggapan Pak mengenai kurang maksimalnya pengendalian mutu yang dilaksanakan setiap tahapan proses Verivali ini Pak? Dari tingkat RT hingga pusat, boleh ditanggapi mungkin Pak? Ya, makanya gini ya, kita dalam hal pengendalian kualitas ini, ya kita merasalah kadang-kala bukan hanya dari SDM-nya saja,
maaf kalau di desa kelurahan kan hanya 6 tahun sekali kan. Kadang-kala operator SIG ini yang sudah mahir, gara-gara misalnya kepala desanya baru diganti kan. Kalau di desa ya. Nah, tapi dalam hal ini kita tidak kecil hati, tetap ada proses pembinaan terhadap operator. Justru saya boleh dikatakan apresiasi lah kepada para operator SIG NG yang ada di desa 24 jam itu bekerja untuk data. Padahal itu kalau saya kalau bisa berwenang untuk memberikan sertifikat, saya akan berikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Wah, 24 jamnya apa ya? Ya iya. Saya melihat itu ya, sampai malam sampai itu. Apalagi musim bantuan, wah gitu. Saya apresiasi lah kepada operator. Ya, total mungkin ada berapa Pak para operator ini yang siap? 253 di seluruh daerah. Di seluruh desa dan kelurahan. Di bawah arahan juga dinas sosial ini. Iya. Itu pembinaan di kita. Iya. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin tambahan dari Pak Kabin nih, para wargi Subang ingin mendengar suaranya Bapak. Silakan Pak, mungkin ada tambahan. Terima kasih. Izin Pak Kadis, apa yang disampaikan Pak Kadis terkait dengan kualitas data yang dipertanyakan juga tentang kualitas data. Kita sudah melakukan secara kuantitas, sudah kita sering lakukan proses verifikasi validasi data. Nah, mungkin secara kualitas kita terus mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam proses verifikasi validasi ini. Jadi melalui musyawarah desa, musyawarah kelurahan itu bisa menentukan kelayakan penerima itu. Jadi misalnya ini yang layak, ini yang tidak layak. Silakan kalau yang tidak layak sesuai dengan himbauan Pak Kadis, jangan ragu-ragu untuk dicoret, biar tidak menjadi kecemburuan dari pihak yang lain. Gitu. Ya, terima kasih Pak Kabin paparannya. Mohon izin Pak tidak beralih ke Pak Sekdis nih, ke Bapak Dr. Andes Ahmad Fauzi MSI Wargi Subang. Bagaimana caranya wargi Subang ini bisa mengecek secara mandiri Pak Sekdis? Apakah termasuk yang mendapatkan bantuan dan tidaknya? Kalau mengecek mandiri, artinya penduduk itu mengecek di rumah itu kan mandiri. Makanya cara mengeceknya ini apakah data kependudukannya ada di sistem yang ada di dinas kependudukan, itu harusnya melakukan update secara rutin dan secara berkala ketika ada peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Ya. Kalau melakukan update data secara berkala setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, pasti dipastikan itu datanya selalu terupdate dan datanya sesuai dengan kondisi yang ada di keluarga tersebut. Gitu. Kalau mengecek secara mandiri, yang ada ngecek apakah saya terdaftar dan tidak, memang fasilitasnya belum ada. Yang ada sekarang kalau melakukan pendaftaran dokumen kependudukan kepada dinas kependudukan, cetak mandiri sudah ada sekarang. Tapi kalau untuk mengecek apakah saya terdaftar di dinas kependudukan atau tidak, itu harus datang ke dinas kependudukan dan catatan sipil. Karena yang jadi masalah itu hak aksesnya. Hak aksesnya adalah hanya di operator yang telah memberikan hak akses. Kalau kaitan dengan bantuan data DTKS, di dinas sosial sudah dikasihkan hak akses, di dinas kesehatan kaitan dengan program kesehatannya sudah dikasih hak akses, di dinas tenaga kerja dan transmigrasi sama, ya, sudah ada kerjasama dengan dinas kependudukan, sudah diberikan hak akses. Termasuk nanti ada beberapa desa yang sudah mengajukan kerjasama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil. Jadi nanti desa juga bisa melihat, mengecek data penduduk, tapi hanya mengecek aja. Nanti dinas kependudukan ini akan memberikan hak aksesnya, sehingga desa bisa melihat. Ini harus ada kerjasama dulu dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, tapi harus persetujuan dari Dirjen Kemendagri, Dirjen Dukcapil Kemendagri yang ada di pusat. Ya, tapi kalau misalnya para wargi Subang ingin mengecek
langsung ke Disdukcapil itu terbuka ya Pak ya? Terbuka, karena memang itu pelayanan publik, Ya, terbuka. Mungkin sebagai bentuk pengawasan Wargi Subang, apakah memang dapat atau tidak nih di lapangannya, seperti itu mungkin ya Pak Sedik? Ya, kalau kaitan dengan data penduduk, data administrasi kependudukan, tinggal silakan datang. Satu bisa di UPTD, kita sudah memiliki 6 UPTD, di selatan juga ada 1 UPTD, Dukcapil di wilayah Jalan Cagak, dan kantornya ada di Kecamatan Jalan Cagak. Di Pantura ada 2, ada di Kecamatan Ciasem, ada di Kecamatan Pemanokan. Tentunya juga bisa mengecek, kalau hanya mengecek saja apakah NIK saya, data saya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bisa di 30 kecamatan, karena di masing-masing kecamatan sama ada operator, tapi di kecamatan tidak melayani pendaftaran dokumen kependudukan, tapi pencetakan dokumen kependudukan memang tidak melalui di kecamatan, kecuali di 6 UPTD dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Malahan kami sudah bekerja sama dengan beberapa desa. Di Pantura itu dengan Sukamandi Jaya sudah bekerja sama. Ketika ingin mengecek kependudukannya atau ingin mengupdate kependudukannya khusus desa Sukamandi Jaya, kami fasilitasi di desa, tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan, tinggal petugas yang di desa ini mengupload persyaratan yang diperlukan. Kalau di atas itu ada Desa Cisalak, di tengah ada Desa Tanjung Sari Barat. Ini kami sudah mulai bekerja sama, dan mudah-mudahan kedepannya semua desa ini bisa mengakses, tidak harus ke Dinas Kependudukan, tapi di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan kita diberi fasilitas bagaimana cara mengupdate data penduduk, dan tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan maupun ke UPTD. Iya, ini juga dalam rangka memberikan pelayanan agar lebih efektif ya Pak ya, iya, lebih kepada efektif. Masyarakat, agar tidak jauh-jauh datang ke kantor pusat di Disdukcapilnya ya Pak ya. Kan selama ini keluhan masyarakat kan pelayanan di Disdukcapil kan berbelit-belit, lama, jauh, mahal gitu. Makanya kita jawab dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Satu, kepada 6 UPTD, ternyata masih ada keluhan. Kita coba bekerja sama dengan beberapa desa. Kalau tidak keliru sekarang udah ada 8 desa yang secara online pelayanan administrasi kependudukan ini sudah dilakukan. Kecuali KTP dengan kartu KIA harus diambil ke Dinas Kependudukan. Tapi kalau dokumen yang lainnya, kartu KK, surat pindah, akta kelahiran, kita sudah coba soft filenya ini dikirim melalui email atau melalui WA ketika emailnya ini ada gangguan. Ya, berbicara terkait data terpadu kesejahteraan sosial Pak Sekdis atau DTKS ini, ada apakah semua kakak di Kabupaten Subang ini mendapatkan bantuan sosial, dan mungkin kalau misalnya pasti ada ya Pak ya, mungkin bisa disebutkan berapa persen dari keseluruhan total masyarakat Kabupaten Subang yang mendapat bantuan ini? Kalau jumlah kakak berapanya, karena Dinas Kependudukan itu tidak mengelola kaitan dengan bantuan ya. Tapi jumlah kakak di Kabupaten Subang ini kurang lebih 500.000 kepala keluarga. Hanya tinggal datanya nanti bisa disinkronkan dengan Dinas Sosial, berapa kartu kakak yang mendapat bantuan dari Dinas Sosial kaitan dengan khususnya di BLT, bantuan langsung tunai ini. Nanti tinggal dipersentasekan aja. Iya. Rata-rata dari daerah mana nih Pak yang kerap mendapat bantuan ini, para wargi Subang? Kalau daerah mananya mungkin lebih akurat datanya dari Dinas Sosial ya. Hanya kami jumlah penduduk sekabupaten Subang ini, jumlah penduduknya kurang lebih 1.500.000, kepala keluarganya kurang lebih 500.000. Itu yang ada, data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ya. Selain itu nih Pak Sekdis, ada beberapa isu yang berkembang mengenai data adminduk yang tidak valid Pak.
sampai masyarakat prasejahtera masih ada saja yang belum memiliki admin duk ini. Nah, solusi atau upaya apa dari Disduk Capil yang sudah dilaksanakan hingga saat ini? Tidak validnya di mana dulu, teh. Kadang-kadang bahwa dokumen kependudukan benar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, tapi ketika berhubungan dengan lembaga pengguna atau pelayanan publik yang lain, ambil contoh umpamanya dengan Dinas Sosial, ini saya nggak dapat bantuan, dianggapnya data Dinas Kependudukan yang tidak valid. Salah satu ya dengan BPJS, tidak ada di sistem BPJS, dianggapnya tidak valid data kependudukannya. Padahal itu valid kependudukannya. Tidak valid ini banyak faktor. Ketika tidak melakukan update data ke Dinas Kependudukan, salah satu contoh ada anggota keluarga yang meninggal dunia, kepala keluarga. Kan otomatis nomor kepala keluarganya ganti. Karena nomor kepala keluarga itu adalah milik kepala keluarga. Tapi kalau NEG itu milik pribadi, melekat kepada pribadi seseorang. Makanya kalau tidak melakukan update data secara rutin sesuai dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingnya, pasti ketika berhubungan dengan pelayanan publik, orang bilangnya data saya tidak update, saya tidak update itu karena di pelayanan publik ada masalah ketika membuka rekening, ketika berhubungan dengan BPJS. Kadang-kadang masyarakat yang saya tahu, yang saya alami, ketika ada kepentingan sesaat, salah satu contoh, ketika anaknya ingin sekolah kepada sekolah favorit, kaitan dengan sekolah dengan kebijakan zonasi, kadang-kadang anaknya dipindahin, dia tidak sadar kalau anaknya dipindahin, padahal ketika memindahkan anaknya ke kartu kakak lain, pasti nomor kakaknya berbeda. Padahal yang didaftarin itu kartu kakak yang dimiliki oleh orang tuanya. Padahal nomor kartu kakak anaknya juga berbeda karena sudah menempel dan menumpang kepada orang lain. Itu salah satu permasalahan kaitan dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan ini memang sangat pelik dan selalu kami berusaha untuk memperbaiki data kependudukan. Ketika ada penduduk yang berhak menerima bantuan tidak memiliki dokumen kependudukan, dan sekarang dokumen kependudukan tidak berbelit-belit kayak dulu. Sekarang tidak perlu pengantar dari desa, tidak perlu pengantar dari kecamatan. Yang penting datanya benar, valid dan segala macam, ada dokumen kependudukannya, ada datanya, tinggal datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Iya. Jadi memang data ini adalah hal yang dasar banget ya Pak, dan jangan diurusinya pas ketika butuh aja ya Pak ya. Ketika butuh gitu. Padahal tadi berbagai upaya dan juga program-program dari Disduk Capil bersama Dinsos juga telah mengupayakan agar lebih efektif untuk masyarakat Kabupaten Subang ini. Tak hanya dengan kaitannya dengan bantuan langsung tunai, tapi juga data ini berkaitan dengan banyak hal gitu, ke sekolah, pinjam ke bank, urusan ke BPN, urusan kepada SIM, banyak hal gitu. Karena memang di Disduk Capil ini bukan pelayanan dasar, tapi sebagai dasar pelayanan publik gitu. Dan apalagi sekarang segala bentuk pelayanan publik basisnya adalah basis nomor induk kependudukan. Iya, dan tadi juga membutuhkan peran aktif dan kerjasama kolaborasi dari berbagai pihak ya Pak. Iya, dari berbagai pihak. Untuk wargi Subang yang menyimak saat ini bisa dijelaskan Pak apa saja kegiatan kolaborasi sinergitas dari Disduk Capil dan Dinsos itu sendiri, baik yang akan dilakukan maupun yang saat ini tengah dilakukan Pak. Boleh dimulai dari Pak Kadis. Oh ya. Ya, terima kasih. Kita hampir setiap saat ya, setiap hari kita melakukan ya pekerjaan tentang bagaimana membereskan admin duk bagi masyarakat. Dan bahkan kita sudah menyusun jadwal juga hampir penuh setiap hari. Nah, kita depending hari ini depending karena hadir di sini supaya masyarakat tahu gitu ya. Nah, kita ada istilah coklit lah ya, pencocokan dan penelitian. Kita sudah hampir sampai berapa 2 mingguan kan, 2 minggu, tapi belum selesai. Jadi masyarakat memang antusias begitu kita datang ke daerah, masya Allah. Jadi antusiasnya bukan main, luar biasa. Coklit ya Pak ya? Ya coklit lah, bahasanya tadi pencocokan dan penelitian. Ya, dalam hal itu.
selain secara secara informal kita juga ada komunikasi dengan Disdukcapil. Iya. Yesus. Sebelum dilanjutkan nih Pak, kayaknya udah banyak banget warga Subang yang menyimak di live streaming YouTube Pemkab Subang, dan ini juga disiarkan secara langsung di Radio Benpas 98,2 FM. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ke berikutnya, kita break dulu Pak dengan menyimak bersama pesan-pesan satu ini. Tetap di Kolecer, kolaborasi di era cerdas episode 2 akan kembali sesaat lagi. Hatur nuhun Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil, hatur nuhun Bapak Wakil Gubernur Bapak UU, hatur nuhun Bapak Direktur Bank BJB, dan hatur nuhun Bapak Pimpinan BJB Cabang Subang atas program kredit mesranya, mudah prosesnya, berkah usahanya, amin. Alhamdulillah dengan adanya kredit mesra ini dari Bank BJB sangat membantu sekali buat saya, buat modal saya, karena secara langsung mudah caranya, terus nggak ada anggunan, nggak ada bunga, 0% bunganya, nggak pakai bunga. Saya sangat berterima kasih untuk Bank BJB karena benar-benar membantu buat modal saya. Terima kasih kepada Bank BJB di mana telah memberi modal kepada kami untuk menambah modal listrik ya warung, karena saya dagang listrik sama plastik gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bertambah modalnya, jadi bertambah banyak barangnya gitu. Terima kasih. Hatur nuhun Bank BJB tos masihan modal, kredit mesra, kreditnya mirah, gampil, supados usahana lancar, katampi pisan bantosanana. Cobian surabi mesra, mirah, enak, rasa juara.
Demokrasi di Era Cerdas episode 2 bersama saya Farida Al-Khadaria dan juga ditemani oleh dengan narasumber yang berkompeten dan sangat semangat sekali nih menjawab berbagai pertanyaan dan memberikan informasi-informasi untuk wargi Subang mengenai topik kita hari ini, yaitu bantuan langsung tunai atau BLT serta administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Subang. Talk show Kolecer 2 ini juga disiarkan di live streaming YouTube Pemkab Subang dan juga Radio Bentas 98,2 FM. Kita wargi Subang saat ini juga tengah berada di UPTD Museum Subang ya, dengan bisa dilihat juga para pemimpin-pemimpin Subang dari masa ke masa. Nah, tampaknya juga cukup antusias nih di live streaming YouTube Pemkab Subang yang menyimak acara talk show hari ini. Beberapa juga sudah ada yang mengajukan pertanyaan, unek-uneknya, keresahannya yang sebentar lagi akan dijawab oleh narasumber kita hari ini, wargi Subang, yaitu dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Bapak Dr. Andes Haji Deden Hendriana MPD, kemudian didampingi oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bapak Saiful Arifin Eskep MSI, serta juga Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Subang, Bapak Dr. Andes Ahmad Fauzi MSI. Baik, pertanyaan pertama yaitu dari Febriana yang sudah mengajukan lewat live streaming YouTube Pemkab Subang. Kemarin data bantuan BBM Desa Sukamandi Jaya banyak berada di Desa Ciasem Baru. Itu gimana caranya untuk bisa ke Desa Sukamandi Jayakan semua? Ini dari Febriana. Silakan langsung ditanggapi mungkin oleh Pak Kadis. Pada intinya kalau memang terjadi seperti ini ya, kita sebenarnya masih untung lah di satu kecamatan ya. Misalnya tinggal lapor saja ke Pak Camat ataupun ke ada pila-pila di kami baik ke TKSK ataupun SDPKH bahwa ini CPCL-nya atau BNBH-nya bukan penduduk sini gitu ya, pasti akan tahu itu, tahu, bukan hanya tahu masyarakat saja tapi tahu dari pihak pila-pila sosial kami. Itu sudah kami atasi dengan segera melaporkan kalau memang terjadi seperti ini. Dalam hal itu kami kerjasama dengan POS bahwa di desa A, desa B ya ini ada seperti ini ya, ambil alih gitu ya. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Kabit, Pak sepertinya Bang Febri hari Sabtu kemarin juga masuk juga di acara Dukcapil menyapa masyarakat yang dipandu oleh Dirjen Dukcapil. Sama pertanyaannya seperti ini, kenapa dia punya kartu KK Sukamandi Jaya tapi data pelayanan publik, salah satu contohnya adalah data bantuan sosial ada di Ciasem Baru. Gini Mas Febri, tinggal kalau dulu memang harus dikonsolidasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan sekarang tidak perlu dikonsolidasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena apa? Karena database kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan bahkan seluruh Indonesia sekarang database-nya sudah migrasi ke data pusat di Dirjen Dukcapil Pusat. Tinggal nanti menghubungi Dinas Sosial kalau terjadi seperti ini, dan yang mengupdate-nya nanti adalah Dinas Sosial. Itu kalau dari sisi kependudukannya ini sebenarnya sudah selesai gitu ya. Dan benar di kartu KK-nya pasti ini di Sukamandi Jaya, tapi datanya ada di Ciasem Baru secara sistem. Nanti Pak Epul mungkin bisa menyelesaikan dengan hal-hal yang seperti ini, karena kemarin dicoba sudah berhasil hal-hal yang seperti ini permasalahan seperti ini. Kartu dokumen kependudukannya ada di desa A, tapi di pelayanan publik ada di desa B gitu. Dan sekarang sudah mulai bisa teratasi itu. Tinggal komunikasi nanti dengan pendamping yang ada di Sukamandi Jaya, nanti pendamping yang berkomunikasi dengan Dinas Sosial. Ya, mungkin kalau misalnya ada permasalahan serupa dengan Mas Febriana ini, kiat-kiatnya apa Pak untuk meminimalisir agar tidak terjadi hal tersebut? Kalau masih terjadi seperti ini dan dipastikan dari Dinas Kependudukan ini sudah sesuai dengan dokumen kependudukannya. Umpamanya yang tidak sesuai alamatnya ada di data DTKS. Tinggal komunikasi saja dengan apa, dengan Dinas
sosial. Gitu. Umpamanya dengan BPJS, tinggal komunikasi saja dengan BPJS itu, karena sekarang di Dinas Kependudukan ini sudah tidak ada database database kependudukan yang bahkan di seluruh Indonesia semuanya, setiap kabupaten database-nya sudah migrasi ke data server yang ada di pusat. Ya, ini ada tambahan lagi Pak Kadis? Cukup. Pak Sekdis, semoga terjawab untuk Kang Febriana yang juga bertanya di live streaming YouTube Pemkab Subang. Selanjutnya ada dari Kang Giono Pak yang bertanya, apakah jumlah warga yang mendapat bantuan bisa menjadi indikator tingkat ekonomi di Kabupaten Subang? Silahkan ditanggapi, mungkin boleh dari Pak Sekdis. Ya, pada intinya justru kita dalam menganalisa kalimat ini memang ada korelasi yang signifikan sih antara jumlah bantuan yang besar di satu daerah atau satu desa kelurahan dengan tingkat ekonomi masyarakat di desa tersebut gitu ya. Karena apa? Ya, tadi tingkat ekonomi ini kan ya, mungkin kelasnya kelas bagaimana gitu ya. Nah, itu bisa diketahui ya Mas Giono. Jadi hal ini, tapi yang jelas datanya yang valid gitu ya, datanya yang akurat. Nah, kalau memang datanya ya tadi campur aduk lah bahasa itunya, ya tidak bisa jadi indikator nanti. Nah, tapi kalau kita positive thinking saja ya, nah, kalau bantuannya banyak berarti tingkat ekonomi di situ. Karena apa? Karena logika kita banyaknya bantuan ke situ berarti ada masyarakat yang perlu dibantu kan, supaya betul-betul kehidupannya sejahtera lah gitu ya. Nah, makanya ini perlu ya kajian. Kalau memang itu datanya valid, saya kira sangat berkorelasi yang signifikan. Iya, dan juga bisa menjadi data untuk kebijakan selanjutnya. Kebijakan selanjutnya. Ya, semoga terjawab untuk Kang Giono yang barusan dijawab oleh Pak Kadis. Mungkin dari Pak Sekdis ada tambahan? Kalau indikator memang di Disdukcapil tidak ada indikator itu kan, indikatornya ada di dinas sosial. Ya. Selanjutnya nih Pak, wah cukup banyak yang bertanya di live streaming YouTube Pemkab Subang ya, karena kalau misalnya berkaitan dengan bantuan BLT itu tampaknya ramai terus ya Pak ya. Nah dari Bliwayan Pak, pertanyaannya ada dua. Yang pertama, adakah pengawasan dari dinas terkait bantuan pemerintah agar tepat sasaran? Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana kebijakan dinas sosial selaku leading sektor kalau ditemukan adanya masyarakat yang seharusnya menerima dengan yang tidak menerima tapi dapat bantuan. Mungkin bisa dipertegas kembali ya Pak tadi paparan di awal segmen ini. Yang jelas kepada mungkin Bapak atau Saudara Bliwayan, ini memang yang terjadi di saat ini di masyarakat pada umumnya ya. Nah, yang jelas kami dari pihak dinas sosial sebagai leading sektor tentang bantuan sosial ya, tidak henti-hentinya untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kepada masyarakat, nah, baik yang dilakukan oleh kami di dinas sosial kabupaten ataupun dengan pilar-pilar sosial kami tadi ya. Kami punya pasukan banyak, nanti laporan setiap bulan ya, termasuk stakeholder yang ada di desa kelurahan, Pak Camat, kemudian juga termasuk ya mungkin Pemda di sini. Nah, ini yang kita lakukan setiap saat. Nah, sehingga apabila nanti bagaimana harusnya dapat tapi tidak dapat, makanya adminduknya dulu lah, adminduknya dulu bereskan supaya masuk DTKS lah. Kita tidak fokus kepada bantuan. Kalau urusan kolaborasi dengan Disdukcapil tidak berurusan dengan bantuan dulu, masuk dulu supaya punya tiket, itu kan seperti itu. Ya, jadi lagi-lagi harus diperkuat administrasi kependudukannya ya Pak. Ada tambahan dari Pak Sekdi sendiri, dari Pak Kabid? Izin Pak Kadis menambahkan kaitan yang penyampaian dari Bliwayan. Yang nomor 2, bagaimana kebijakan Dinsos selaku leading sektor kalau ditemukan adanya masyarakat yang seharusnya menerima dengan yang tidak. Nah, ini data, kembali lagi ke data. Karena data ini harusnya dinamis ya Bu ya. Nah, data ini dinamis, begitupun dengan taraf ekonomi masyarakat itu dinamis juga. Jadi ini kembali lagi ke verifikasi validasi data. Ketika orang tersebut
waktu pendataan awal 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu dia tidak mampu. Nah sekarang sudah dianggap mampu oleh masyarakat sekitar. Nah inilah nanti melalui verifikasi validasi data USDES, inilah yang nanti akan memutuskan gitu apakah orang tersebut masih layak dibantu atau tidak. Jadi dinamisnya data ini harus terus dinamis gitu ya. Iya, dan terus juga dilakukan update-update betul, update. Ya, tambahan dari Pak Sekdis mungkin? Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadinsos, benahi dulu administrasi kependudukannya. Umpamanya nanti di desa atau di RT dan RW ada penduduk yang perlu bantuan tapi tidak memiliki data dokumen kependudukan atau data kependudukan tidak ada, dan sekarang tidak serumit seperti dulu teh. Yang penting kami tetap melayani, yang penting penduduk sesuai dengan alamat di RT tersebut, di desa tersebut, dan diyakini penduduk memang betul-betul asli di desa tersebut sejak lama, bukan pendatang dari daerah orang lain, apalagi dijamin dia bukan orang asing gitu ya. Yang penting ada pengantar dari RT dan RW, tidak perlu ke desa, diyakini bahwa betul itu penduduk RT tersebut itu, kalau memang tidak memiliki dokumen kependudukan. Yang kedua, mengisi formulir namanya F101, dan tidak perlu tanda tangan kepala desa, cukup ditandatangani yang bersangkutan bahwa data itu benar, datanya benar itu, namanya, tanggal lahirnya, pekerjaannya, nama orang tuanya itu bahwa benar. Dan kalau dia punya dokumen pribadi, contoh surat nikah dilampirkan, punya ijazah dilampirkan, punya paspor dilampirkan, pokoknya dokumen pribadi. Punya kakak lama yang masih di karton, nggak apa-apa, yang warna merah dulu, yang ditandatangani oleh Pak RT, itu bisa sebagai dasar. Atau KTP kuning dulu, KTP kertas bisa sebagai dasar. Nanti oleh teman-teman operator yang ada di dinas kependudukan nanti di-entry dan akan diterbitkan dokumen kependudukannya. Kalau memang tidak punya kakak lama yang dari karton contoh gitu ya, atau KTP lama, cukup bikin surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, udah itu aja syaratnya. Tapi kalau ada ijazah dan yang lain dilampirkan, kalau tidak ada udah cukup pengantar dari RT RW, mengisi formulir F101, bikin F104 namanya surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, udah insya Allah dokumen kependudukannya kita diterbitkan, terutama di kartu KK. Kalau KTP kan harus melakukan perekaman dulu, kalau sudah direkam pasti akan diterbitkan KTP elektroniknya. Wah, luar biasa nih wargi Subang. Jawaban dari Pak Sekdis, Pak Kadis, dan Pak Kabid juga barusan sekaligus ya menutup pertanyaan dari wargi Subang sekalian yang juga mengajukan lewat live streaming YouTube Pemkab Subang, Pak. Farida yakin juga di wargi Subang di sana masih pada ingin tahu Pak mengenai informasi di Dinas Sosial maupun di Disduk Capil. Terbuka ya Pak kalau misalnya ada wargi Subang yang ingin bertanya, yang ingin lebih lanjut konsultasi mengenai BLT ini. Terima kasih juga untuk wargi Subang yang mengajukan pertanyaan lewat live streaming YouTube Pemkab Subangnya. Dari bincang-bincang kita hari ini di Kolecer episode 2, mungkin bisa disimpulkan ya Pak, bahwa penyaluran bantuan sosial atau BLT serta pendataan mengenai penerima manfaat juga telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian, serta Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan DTKS, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi memang sudah didasari oleh berbagai regulasi yang berlaku ya Pak. Kemudian juga sesuai arahan dari pusat, yaitu Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya agar seluruh penerima manfaat dapat menerima program bantuan pemerintah ini, sesuai pula yang disampaikan oleh narasumber Kolecer episode 2 yang begitu lengkap nih wargi Subang. Kita mulai tadi dari jam 2 kurang lebih 60 menit ya Pak ya, kita bincang di siang hari ini, yaitu narasumbernya Pida Farida juga
sebutkan kembali buat warga Subang mungkin yang baru bergabung, ini telah hadir sejak beberapa menit yang lalu, Mitra Bempas. Dari awal itu adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Bapak Dr. Andes Haji Deden Hendriana MPD, kemudian didampingi Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bapak Saiful Arifin Eskep MSI, kemudian Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Subang, yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Fauzi MSI. Terima kasih kepada narasumber yang telah juga menyempatkan waktunya hadir di Kolecer episode 2. Semoga Bapak-Bapak sekalian terus diberikan kesehatan, terus diberikan semangat juga Pak dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, tentunya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal bagi masyarakat Kabupaten Subang. Sebelum berakhir nih Pak, Farida juga punya pantun nih untuk Pak Kadis, Pak Kabid, Pak Sekdis, dan wargi Subang sekalian yang saat ini sedang menyimak Pak. Ditutup dengan pantun dari Farida ya Pak ya, mohon izin. Jalan-jalan ke pasar Jumat, cakep. Jangan lupa membeli mengkudu, Cakep. Saksikan Kolecer selanjutnya dengan topik yang lebih seru. Saya Farida Al-Qadaria bersama tim Kolecer pamit undur diri. See you next episode Kolecer Kolaborasi di Era Cerdas. Hatur nuhun Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil, hatur nuhun Bapak Wakil Gubernur Bapak UU, hatur nuhun Bapak Direktur Bank BJB, dan hatur nuhun Bapak Pimpinan BJB Cabang Subang atas program kredit mesranya, mudah prosesnya, berkah usahanya, amin. Alhamdulillah dengan adanya kredit mesra ini dari Bank BJB sangat membantu sekali buat saya, buat modal saya, karena secara langsung mudah caranya, terus nggak ada anggunan, nggak ada bunga, 0% bunganya, nggak pakai bunga. Saya sangat berterima kasih untuk Bank BJB karena benar-benar membantu buat modal saya. Terima kasih kepada Bank BJB di mana telah memberi modal kepada kami untuk menambah modal listrik ya warung, karena saya dagang listrik sama plastik gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bertambah modalnya, jadi bertambah banyak barangnya gitu. Terima kasih. Hatur nuhun Bank BJB tos masihan modal, kredit mesra, kredit namira, gampil, supados usahana lancar, katampi pisan bantosan anak. Cobian Surabi mesra, mirah, enak, rasa juara.